Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Engkau ada di sini. Engkau menerangi seluruh hidup kami. Bahkan hidupmu Engkau limpahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memimpin kami dan menuntun kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar
terjadi di sini, kemenangan kemenangan terjadi di kesembuhan kesembuhan terjadi di pemulihan pemulihan terjadi di sini. kami bersyukur Haleluya, terima kasih. segala pujian dan Kemuliaan kemuliaan Kau hadir di tempat ini. segala Haleluya, kami rasakan kuasa-Mu tak terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah asal hidupku yang berdaulat atasku. dari awal katakan kasih-Mu kasih-Mu layakkan seluruh hidupku Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. sekali lagi dari awal katakan kasih-Mu Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. sekali lagi kita naikkan pujiannya dari awal kasih-Mu Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. sekali lagi dari awal katakan Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan
lakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah Dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Biar kiranya kami senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan, bahkan semakin melekat dengan Engkau. Tuhan, roh sukacita-Mu memenuhi kami semua, sehingga kami boleh bersukacita dalam hadirat. Kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang bersukacita sama-sama katakan amin. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku Tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada Sekali katakan dari awal. cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti.
sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna dan pudar pada saatnya, tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Oh, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi dari awal. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
Engkaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, Sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Sukacitamu melimpah bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata di Sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
angkat tangan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi, anak-anak saja sambil mengangkat tangan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, anak-anak saja. Ku tinggikan Biar anak-anak kami Tuhan Engkau Tuhan, boleh mengalami masa di mana hadirat-Mu mencengkeram kami Tuhan. segalanya, lebih Tarik anak-anak kami lebih dalam menyembah-Mu ku Tuhan. menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dekap Tuhan anak-anak kami Tuhan. Mari kami melekat. dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Indahnya hadirat-Mu, indahnya jamahan-Mu Tuhan, indahnya tempat kediaman-Mu Tuhan, tempat kami beristirahat di dalam pelukan-Mu Tuhan, di dalam damai-Mu. Dekat hati-Mu Bapa,
cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Dari awal. Bapakku penuh kasih, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Kau perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Kau perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segala. Mari sambil kita angkat tangan kita. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segala.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Sangat baik bagi kami. Tuhan, Engkau akan terus bawa generasi ini Tuhan. Oh, kalau di masa yang lampau Engkau membawa generasi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tanpa sadar kami melahirkan generasi berikutnya Tuhan. Anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dulu ketika kami menyanyikan lagu ini Tuhan, kami dulu mungkin sendirian di kota ini Tuhan. Tetapi setiap hari Tuhan, Engkau memeluk kami Tuhan. Walaupun kami jauh dari orang tua kami Tuhan. Engkau melatih kami mandiri Tuhan. Di kota ini Tuhan, kami Engkau tangkap Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau Bapa kami Tuhan. Engkau membimbing kami. Engkau menggembalakan kami. Kami mempunyai jalan yang berbeda dengan orang-orang di luar kami Tuhan. Kami boleh merasakan dekapan kasih Bapa. Kami boleh mengalami pemulihan kasih Bapa. Kami boleh mengalami kebahagiaan. Kami benar-benar merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau-lah yang bisa kami wariskan kepada anak-anak kami Tuhan. Kepada generasi selanjutnya Tuhan. Tuhan, apa yang kami lihat dulu Tuhan. Apa yang ingin kami lihat dulu Tuhan. Sekarang nyata di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menjelaskan apa yang kami alami ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mampu menggembalakan anak-anak kami ini Tuhan. Engkau mampu. Engkau sanggup Tuhan. Memelihara mereka, gendong mereka. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan terdalam daripada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyatu dengan anak-anak kami ini Tuhan. Karena Engkau pun menyatu dengan kami Tuhan. Bahkan dengan generasi sebelum kami Tuhan. Kini sudah meninggalkan kami Tuhan. Engkau juga menggembalakan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami siapkan hati kami. Terpujilah Tuhan. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Satu, dua, tiga. Oke. Cek dulu semua ya, dari mana dulu ini. Bentar ya. Oke, sebentar. Shalom Jelita. Siapa teman Jelita di situ?
Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Siapa aja? Iya. Sama papi. Papi, Apa lagi? ya itu aja. Siapa lagi? Sama siapa baru tua di situ? Bah. Sama papi, sama mami. Sama siapa lagi? Bah. Gimana ya papi? Tadi matikan. Baik, puji Tuhan. Shalom Tian sama Esther. Shalom pulang, shalom semuanya. Malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Muda. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom keluarga Glory. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Pak Lunggu. Salam semuanya, selamat malam. Shalom Pak Dedi. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bu Tian. Jadi nggak bisa salam kali ya. Baik. Shalom yang di bawah, Mami, Brian. Oh. Shalom semuanya, selamat malam. Malam. Satu, dua, tiga, buka dulu. Shalom semua, selamat malam. Oh, kedengaran. Udah. Shalom semuanya, selamat malam. Ini. Shalom semuanya. Shalom semua, selamat malam. Baiklah. Shalom semua yang di studio. Baik, puji Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, Tuhan itu ngajar kita cara perlahan ya. Tuhan itu ada di setiap zaman ya saudara. Membicarakan tentang Tuhan ini saudara, dia itu tahu saudara kekurangan kita di mana. Gitu. Tahu, terus saudara, dia tahu sebetulnya kita ini memang dirancang dia, bergantung kepada dia. Itu rancangannya. Karena kalau kita nggak bergantung sama dia, nanti terjadi kekacauan. Jadi kita tergantung kepada dia bukan supaya Tuhan itu kita puji-puji, bukan. Jadi kalau dikatakan nanti dia akan pulang ke tempatnya gitu. Oke? Jadi walaupun di masa yang lampau, kalau di masa yang lampau kan orang itu menyembah Tuhan itu karena mereka takut, saudara. Karena peraturan. Gitu ya. Nah, tetapi pada awalnya kalau saudara perhatikan ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, sebetulnya kita harus mengerti sebetulnya tidak ada unsur pemaksaan dari Tuhan. Tak ada. Tak ada peraturan. Jadi
Hanya satu peraturannya, jangan makan buah itu. Itu aja ya. Jadi nanti kamu mati. Nah, jadi waktu dikatakan larangan itu, pada waktu itu saudara, manusia itu selalu ingat perkataan itu. Oh, nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh makan. Oke. Namun mereka itu belum mengerti. Pokoknya ya sudah, nggak boleh makan itu aja. Jadi di dalam diri manusia, dalam diri ciptaan itu ada sesuatu yang unik yang dilihat oleh Tuhan. Yaitu ciptaannya itu penasaran dia. Beda dia dengan manusia itu, beda dia dengan ciptaan yang lain. Beda. Jadi manusia itu penasaran. Yang pertama sih tidak. Generasi yang kedua yaitu Hawa. Kan generasi pertama kan beda kan, Adam dengan Hawa itu ada bedanya sedikit. Ibaratnya Hawa itu anaknya Adam. Karena kan diambil dari tulang rusuknya. Gitu ya. Tapi tulang rusuknya ini dia itu si Adam ini jadi tergantung sekali sama tulang rusuknya ini gitu. Cinta kali dia. Dan dia tak bisa hidup tanpa tulang rusuknya ini. Gitu ya. Tapi kan ingat, kan Tuhan yang membawa. Tuhan yang membawa Hawa itu kepada dia. Kan waktu dia lagi tidur, diambil tulang rusuknya, lalu dibentuk daging dari situ, lalu dibawanya lah perempuan itu. Jadi kan ibaratnya kan dia itu kayak apa ya? Dibuat dia satu hal yang benar-benar memuaskan hati Adam itu. Jadi begitu dilihat gitu ya, dia itu benar-benar langsung jatuh cinta gitu. Pada pandangan pertama. Kalau orang yang lagi jatuh cinta saudara ya, kalau pas gitu ya ini. Jadi dia akan teringat-ingat terus gitu. Iya. Makan ingat dia, ya nggak Brian? Belajar ingat dia, ya nggak Brian? Ya nggak Tian? Kamu nih Tian pura-pura kamu ya. Mana Bang Marvel? Kok hilang mereka? Oh ini dia. Mana Bang Marvel? Oh, kamu gak sempat dengar tadi kan Vel? Tadi tua cerita. Jadi waktu Hawa itu dibawa kepada Adam, kan ceritanya kan Adam itu kan lagi tidur. Lalu kan lagi tidurnya nyenyak sekali. Diambillah, dibiuslah dia. Ini siapa lagi yang hilang ini? Oh, Botiannya. Dibiuslah dia. Adam itu dibius. Sampai benar dia bius total gitu. Jadi ketika diambil salah satu tulang rusuknya, Adam itu nggak tahu gitu. Nah, gimana lah caranya itu hebat sekali kan? Jadi mungkin inspirasi bius total itu dari situ gitu. Gitu ya. Diambil lalu dibawa ke tempat yang satu hilang lagi. Pas mau cerita sama Marvel hilang lagi Marvel sinyalnya ya. Oke ya. Sambil saya cerita pelan-pelan ya. Saudara, Tuhan itu saudara, walaupun sudah ada firman Tuhan yang sedang mau kita persekutukan ini saudara ya. Namun Tuhan itu, dia itu nyata. Dia itu pengen sekali cerita yang baru aja gitu. Dia gak mau terikat dengan hal-hal yang
lama. Dia mau kita itu sampai kita ngerti nanti sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih. Gitu. Jadi harapan saya saudara bisa mendengarkan dan bisa mengikuti saya bercerita. Saya bercerita ini, saya tidak buat-buat ceritanya ini. Saya bukan seorang yang pintar cerita ya, bukan. Saya juga bukan orang yang pintar. Saya kadang-kadang kalau doa gitu ya, berdoa di depan umum gitu. Saya ini nggak pintar mengatur kata-kata. Gitu. Tapi kalau lagi dalam hal saya merasakan Tuhan ingin cerita, jadi saya itu seperti merasakan satu apa ya, seperti seorang yang pintar cerita. Jadi imajinasi saya kuat. Saya nggak tahu gimana kok bisa kayak gitu. Oh, suaranya kecil katanya. Cek 1 2. Yang lain bagaimana? Coba dengerin dulu suara saya. Baru besar. Baru besar, tadi kecil. Sekarang sudah. Sekarang sudah. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, jadi kalau saya cerita ini saudara ya, saya katakan, saya cerita itu belum pernah diceritakan orang. Bukan karena saya baca gitu. Jadi kadang pun bukan dari firman Tuhan ini gitu. Karena begini saudara. Jadi Tuhan yang telah berbicara ini, dia itu bekerja secara diam-diam. Sampai nanti kita itu benar-benar gitu ya. Ini saudara mesti tangkap. Sampai benar-benar engkau berjumpa dengan seorang pribadi yang belum pernah engkau temui. Jadi itu yang membuat kita itu kagum sama Tuhan. Masing-masing kita punya Tuhan gitu. Karena masing-masing dia menggembalakan kita. Jadi semua yang firman diucapkan bisa kita dengarkan secara pribadi gitu. Kayak kita aja yang tinggal di dunia ini gitu. Di alam semesta ini. Antara kita berdua dengan Tuhan gitu. Bisa. Benar-benar saudara. Benar-benar dari hati ke hati kita dengan Tuhan. Saya ngomong ini bukan teori. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu saudara, dia bisa kokoh sekali dia. Ketika menjalani jalan hidupnya yang berbeda dengan semua manusia. Saudara pikir gampang saudara menjadi seorang Tuhan gitu. Gak gampang. Saudara pikir gampang dipercayakan anugerah menjadi Tuhan. Gak gampang saudara. Dia menyatakan kekudusannya kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Musa mau dibunuh sama Tuhan. Karena begini saudara. Karena di dalam diri manusia itu saudara ya, ada musuhnya Tuhan. Termasuk di dalam diri Musa. Nah, jadi kita pun nggak tahu. Jadi ini pertempuran antara Tuhan dengan iblis. Namun, walaupun kita katakan demikian, bukan berarti kita itu harus berjaga-jaga sama iblis. Ini jangan-jangan iblis. Nggak perlu juga. Nanti Tuhan sendiri akan menerangi. Karena begitu kita itu datang sama Tuhan, terangnya Tuhan itu menerangi kita. Iya. Makanya saudara mesti pegang. Engkau harus percaya Tuhan ada di sini mengajari kita semua. Engkau mesti pegang teguh itu. Sampai kapanpun. Ini yang akan engkau pegang. Sampai engkau di ujung maut sekalipun. Engkau mesti pegang ini. Ketika engkau menghadapi masalah yang sulit, yang begitu menghimpit engkau, engkau mesti ingat ini. Ya. Engkau mesti ingat.
Rasanya engkau mengalami satu masalah yang rasanya nggak tahu gitu. Masalah itu unik-unik, saudara. Kadang-kadang bagi kita, bagi orang nggak masalah, bagi kita itu masalah besar loh. Iya. Bagi saya, ketika menjadi gembala mungkin awalnya oke, itu dulu saya inginkan gitu, saya rindukan, saya buka pelayanan, saya mau rindu, mau jemaat itu benar-benar mengenal Tuhan, ada sekelompok orang di mana kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, gitu, tulus gitu. Tapi kan nggak mudah, saudara. Iya. Jadi ketika kemarin datang ibu-ibu gitu, saudara, ramai di sini, saudara, di laut. Tahu nggak, saudara? Itu benar-benar ya, ini kami berdua bersama-sama. Cuman saya laki-laki. Iya. Saya sampai salamnya sama suami-suami kalian semua. Tapi tahu nggak, benar-benar saya seperti ada di tengah-tengah ibu-ibu yang ada di sini. Iya. Benar-benar bagi saya, kita ini, saudara, disiapkan oleh Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi tentu kan kita nggak tahu gimana caranya membuat kita ini benar-benar seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Hanya Tuhan loh. Kita nggak bisa buat-buat, kita nggak bisa meniru, nggak bisa. Natural dia. Masing-masing kita ini punya masalah kita sendiri. Masing-masing kita punya kerusakan kita sendiri. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan ada di sini saat ini ajaib sekali, saudara. Dan percayalah, engkau pasti akan melihat Tuhan. Pasti. Engkau pasti akan memandang Tuhan. Jadi saya cerita ya. Mudah-mudahan Marvel nggak hilang lagi sinyalnya. Bukan hanya bagi Marvel, sama Tian juga, sama Brian juga. Kan kita lagi cerita Adam, ya kan? Jadi kalian bisa bayangkan, ya, kalian bisa bayangkan gimana jadi Adam itu. Jadi kalau saya cerita ini, kan bagi kalian kan kalian kan mulai berpikir nanti, mana ya? Dulu gimana sih papi ketemu sama mami? Gitu kan? Ya ada sih. Unik. Tapi nyata. Saya bisa cerita karena saya kenali diri saya. Dan bagaimana sampai dipilihkan sama Tuhan. Itu indah sekali. Gitu ya. Jadi bukan berarti jadi saya lebih baik daripada yang tidak menikah. Tidak. Ini cuma jalan yang harus kita jalani. Iya. Jadi yang gak menikah, mereka juga menikmati. Yang gak menikah, mereka bisa membayangkan Tuhanlah suami mereka. Iya. Tuhanlah istri mereka. Kalau laki-laki misalnya gitu. Iya. Bisa. Percayalah. Tuhan segalanya bagi kita. Oke? Nah, jadi ketika tadi di bis total si Adam itu gitu kan, benar-benar tidur nyenyak dia. Oke, kita kan nggak tahu berapa umurnya pada waktu itu, ya kan? Nah, jadi ketika pas di bawah itu, kan ceritanya itu kan diambil lalu dipersiapkan di satu tempat si Hawa ini, dipersiapkan dia. Sama seperti ketika dikatakan gini. Yerusalem turun dari sorga seperti seorang pengantin perempuan, katanya kayak gitu, yang berdandan untuk suaminya.
Itu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti itu dia. Seperti seorang pengantin perempuan yang dibawa kepada, yang berdandan untuk suaminya. Kan seperti itu. Yerusalem yang baru itu. Jadi Yerusalem yang baru itu sebetulnya adalah satu kota yang disiapkan oleh Tuhan. Kalau kalian pernah melihat misalnya rancangan Smart City ya. Wah, itu mereka punya rancangan. Itu di apa ya, kayak di negara-negara Arab Timur Tengah itu ya. Wah, itu mereka mengubah padang gurun itu menjadi taman. Gitu. Jadi mereka menciptakan surga di bumi ini. Gitu. Orang-orang kaya ini. Namun itu hanya gambaran saja. Ya. Nah, jadi sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan satu kota. Tapi lihat, kotanya itu dikatakan seperti seorang perempuan yang berdandan. Oke. Jadi ketika Hawa dibawa, nah, gitu ya. Kan tadinya kan manusia itu seorang diri. Kan pada waktu itu nggak ada masalah, nggak ada masalah yang perlu dipikirin dia, nggak ada. Segala sesuatu lengkap semua. Masalah timbul, masalah itu berbagai macam gitu ya. Orang misalnya kalau dia sudah ini, karena orang sudah pada menikah umur sekian, jadi ketika dilihat orang dia yang nggak menikah, pasti akan ditanya, kok belum menikah? Itu kan jadi masalah. Padahal kan sebetulnya emang harus menikah, kan nggak juga. Pada waktu itu Adam itu seorang diri. Datanglah masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Tuhan bawa kepada dia sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang binatang itu. Ini jadi masalah. Satu, tadinya dia belum ngerti. Dikasih nama, lewat dari depan dia gitu kan. Saling pandang-pandangan gitu kan. Gajah jantan sama gajah betina gitu kan. Pandang-pandangan lewat dari depan dia. Sambil gandengan gitu kan. Lewat gitu kan. Ya saudara bisa lihatlah apa namanya film kartun kan. Kan bisa mereka buat benar-benar binatang itu kayak manusia gitu kan. Bisa ngomong lah, bisa ketawa lah gitu kan. Bayangkan lah kayak gitu. Tapi lewat semua binatang, ada harimau kan, ada apa lagi, ada monyet lah, ada semua lewat di depan dia. Dia capek gitu. Dia jadi waktu dia mau tidur itu kebayang semua rupanya itu, mesranya mereka gitu loh, gandengan gitu. Jadi ketika dia tidur, dia mulai kayak gini, berpikir gini. Tuhan, dalam hatinya kan, ketika dia habis itu, kok aku gak punya pasangan ya, enak juga kali ya kalau ada pasangan. Aku beda sama mereka gitu, dia lihat tubuhnya dia gitu kan, beda sama mereka. Nah, lihat ya. Jadi setelah itu, coba perhatikan saudara. Ketika pada saat itu, Adam itu seperti kita ini loh, sendirian. Kan Tuhan itu kan gak kita lihat. Dia belum tahu, Tuhan itu belum, dia nggak tahu dia kudus lah apa, nggak tahu dia. Nggak seperti sekarang misalnya kita baca Alkitab gitu kan, oh Tuhan itu menakutkan kayak gitu kan, tersimpan dalam memori kita. Adam tidak. Jadi pada waktu itu sebetulnya ketika dia berpikir itu saudara. Jadi sebetulnya ketika dibawa itu sayalah yang cerita sama saudara. Kejadian ini. Kan gak ada di mana-mana, gak ada cerita ini gitu. Saya ceritakan apa adanya. Kenapa saya bisa cerita?
Ada sesuatu yang dikerjakan di dalam diri saya sehingga saya yakin bisa cerita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saya bebas cerita sama saudara. Bagi Tuhan, karena dia melihat hati saya yang tulus, oh nggak perlu dia marahin saya, dia nggak tegang dia tersenyum gitu. Dia akan semakin bebas cerita. Kalau saya mulai menyimpan semua, mulai memahami apa artinya Tuhan berdaulat dalam hidup saya. Makanya nanti kita mengerti di mana Tuhan berada. Kita akan mengerti nanti. Saudara akan mengerti sendiri. Engkau nggak akan mencari-cari. Jadi ketika engkau mati nanti, engkau nggak nunggu. Gimana nanti ya? Enggak. Dari sekarang, kemana Tuhan pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya. Jadi kan saudara sendiri sekarang. Iya kan? Dia engkau mendengarkan ini, engkau sendiri. Kan banyak misteri dalam dirimu. Engkau gak bisa pecahkan itu. Tapi coba saudara, coba sekarang ketika engkau mendengarkan saya, coba perhatikan baik-baik. Sampai engkau menemukan jalan hidupmu sendiri. Misteri yang ada dalam dirimu. Percayalah, saya mengatakan ini karena Tuhan itu benar-benar seperti yang saya ceritakan kepada saudara. Iya, bahkan lebih dari situ. Oke, ingat ya, saya hubungkan tadi antara bagaimana Yerusalem yang baru turun dari sorga seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Perhatikan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bayangkan itu. Lalu bayangkan yang pertama ketika Hawa dibawa kepada Adam. Oke, ingat ya. Entah apa saja yang kau pikirkan, mulailah ingat. Jadi ketika saya ceritakan ini, yang saya coba maksudkan itu bukanlah sebetulnya pengantin perempuan, bukan. Karena nantinya ketika Adam itu benar-benar, kan dia bilang kayak gini. Ketika dia lihat, takjub sekali Adam. Iya, saudara, itu benar-benar. Nah, makanya tadi saya ambil gambaran orang yang lagi jatuh cinta. Gak peduli entah cintanya yang sama istrinya sekarang gitu. Enggak, itu cuman yang saya mau gambarkan adalah orang yang jatuh cinta. Tentu yang saya ceritakan ketika saya cinta sama istri saya. Oh, yang lain ngapain kita ceritakan? Itu kan gagal dia. Ya memang saya belum pernah pacaran. Iya, memang ada suka beberapa orang. Tapi benar-benar saya pacaran, saya nggak pernah pacaran sama siapapun. Saya pacaran cuma sama istri saya. Dijadikan sama Tuhan. Kalau yang lain ada pacarnya, kalau misalnya Marvel sekarang ada pacarnya, kan? Tian juga ada yang dia suka, ada nggak Tian? Hah? Cabut. Pilih aja. Ya. Gak masalah. Cuma nanti yang jadi masalah itu kalau nggak jadi. Iya. Tapi kalau Tuhan nanti yang atur seperti yang di bawah itu, keren sekali. Iya, tapi kan tentu nggak bisa dipaksa. Karena yang namanya jatuh cinta itu, seperti yang saya bilang tadi, jadi begitu dibawa Hawa kepada Adam. Sampai dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari mana dia tahu? Orang dia lagi di bis total kok. Dari mana dia tahu itu tulangnya dia? Spontan. Dari mana Musa tahu? Kalau Hawa itu diambil dari
Dari tulangnya dia. Dari mana? Kan spontan. Emang Adam melihat? Tahu nggak? Ketika kita berani menerima kedaulatan Tuhan, kata-kata kita ini, itu jadi firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, hati-hati dengan perkataanmu. Karena setiap kata sedikit pun akan kita pertanggungjawabkan. Tapi bukan berarti kita jadi nggak berkata-kata. Iya, bukan itu maksudnya. Tapi disitulah kita akan melihat nanti perjalanan kita. Ingat ya, masing-masing kita ini hanya tinggal kita nanti dengan Tuhan. Makanya ketika dibawa Hawa itu, kan dia bilang, inilah dia tulang dan cinta sekali dia. Tapi cintanya Adam itu kepada Hawa sampai melebihi cintanya kepada Tuhan. Itu masalahnya. Benar dia bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi begitu kan dibilang dia, kan pasti merengek-rengek dia. Bayangkanlah pada waktu makan buah itu. Kan Adam sebetulnya, kan Adam yang mendengarkan perintah itu, bukan Hawa. Lalu Adam itu cerita sama Hawa, itu ceritanya. Jangan makan ya. Cuman pada waktu itu Adam itu ya memang gimana ketika dibilang jangan makan ya. Dia pun nggak penasaran lah, ngapain orang masih banyak buah yang lain, ngapain harus makan itu. Cuman masalahnya lahirlah generasi yang berbeda. Laki-laki dan perempuan itu beda, saudara. Laki-laki itu nggak mikir terlalu banyak dia. Hanya satu yang bisa dikerjain dia. Gak bisa kerjain banyak. Tapi kalau perempuan bisa ngerjain sambil nyetrika baju. Dia bisa mandiin anak. Dia bisa ini. Bisa semua. Saya selama beberapa ini saudara. Masa gitu. Saya bilang sama istri saya tadi. Mami gak tahu ya saya pontang panting. Padahal udah setiap hari istri saya pontang panting itu. Biasa aja dia gitu. Tadi misalnya habis antar, saya itu pulang ke rumah Heni gitu ya, tidur sebentar gitu. Pikirannya harusnya tadi saya belanja dulu gitu kan, supaya jangan lama gitu kan. Tapi saya tidur sebentar, sekalian saya jemput baru belanja. Begitu pulang, nyampe di sini, wah udah beres semua, nggak terkejar juga. Istri saya makan jam ya 12:30 juga gitu, lupa juga masak nasinya gitu. Tapi karena saya memang bilang sama Tuhan saya lagi belajar, saya lakuin gitu. Saya sambil ngos-ngosan gitu. Mandiin lagi, ini lagi. Banyak sekali kerjaan hari ini. Nah, jadi lihat. Beda laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jangan perempuan bilang, oh Pak, baru sebentar aja mengerjakan kan sampai kan. Iya. Tapi laki-laki itu memang diciptakan dia berbeda dia. Dia sumber dia. Oke? Nah, jadi bagi Adam nggak masalah. Jangan makan ya. Ya udah, simpel aja dia. Nggak penasaran dia. Yang penasaran itu Hawa. Karena dia perempuan. Masih banyak buah yang lain. Kok ingin itu gitu. Saya kalau cari baju istri saya. Yang mana ya bos? Aduh capek sekali saudara. Yang ini. Enggak. Padahal aku pikir. Sama aja apa sih bedanya sih? Saya kalau mau pakai baju apa aja. Ya slow aja. Mau yang mana aja. Biasa aja. Tapi kalau istri saya. Yang ini. Pasti itu berapa puluh kali saudara. Yang ini salah, yang itu salah, yang ini salah. Apa sih? Bedanya sih. Itulah beda laki-laki sama perempuan.
Iya. Jadi dipikirkan dia, jangan makan buah ini. Kenapa ya nggak bisa dimakan ya? Ada apa sih di buah ini? Ada apa sih? Gitu dia. Kalau laki-laki nggak penasaran dia. Ya udah, kalau nggak ayo makan, banyak yang bisa aku makan gitu. Ngapain aku pikirin ini? Oke. Namun, nah, permasalahannya di sini ya. Jadi ketika merengek-rengek lah si Hawa ini. Jadi ini ada di situ gitu kan, dilihat. Udah dibilang dia, aduh jangan kita ke situ gitu. Jangan. Diam-diam tanpa sepengetahuan Adam, pergilah dia ke situ menimbil. Gimana bahasanya menimbil ya, saya nggak tahu. Dia si Hawa lagi makan apel, makan buah di sana gitu kan. Dia lagi di situ. Gitu. Datanglah ular gitu. Ular itu dalam hatinya. Ya, karena Hawa, karena Adam itu memang dia gimana? Ular itu licik dia. Pintar dia menggoda. Dia tahu memenuhi kebutuhannya Hawa itu, yang penasaran itu. Karena memang dia itu salah satu, kan kita tahu ular itu kan diciptakan oleh Tuhan juga. Dan disitulah masuk si roh iblis tadi. Iblis itu kan sebetulnya sama juga dengan Tuhan, gak kelihatan dia. Karena dia makhluk roh. Itu ya. Tapi ular itu, ular biasa. Tapi memang ular itu cerdik dia. Gitu ya. Harus punya pemikiran kayak gitu ya. Jadi jangan langsung bilang ular itu iblis. Enggak juga. Sama kan ketika dibilang, iblis Allah kau. Anyalah engkau iblis sama Petrus. Bukan Petrusnya yang iblis. Tapi Petrus itu mendengarkan perkataan iblis. Cuman dia nggak tahu. Makanya dibilang dia iblis, anaknya iblis. Gitu ya. Nah, jadi, jadi ketika kan dia makan duluan. Ketika dia makan, dilihat menderita sekali lah si Hawa ini. Dikasihlah sama si Adam. Nah, karena Adam gak bisa nolak lagi karena cintanya kepada Hawa, dimakan dialah. Sama-sama lah mereka makan. Disitulah ketakutan mulai memasuki hidup mereka. Itulah asal muasalnya semua. Lalu mereka saling menyalahkan. Iya. Disinilah kita mulai saling menghakimi. Disinilah manusia mulai saling menganggap yang lain itu lebih rendah dari dirinya. Ketika kita mulai mengenal agama. Ketika kita mulai mengenal, hanya Yesus jalan ke surga. Disitulah kita itu gak memandang lagi saudara yang lain. Sama dengan agama lain juga begitu. Jadi sekarang ketika kita melihat perjalanan bagaimana Tuhan itu sampai dia mati untuk semua manusia. Disitulah harus kita mulai menanggalkan semua pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari iblis. Kita mulai tanggalkan dari sini. Ingat, kita itu suatu saat akan mengalami yang namanya pengadilannya Tuhan. Jadi kalau saya ceritakan sama saudara apa yang saya alami pengadilannya Tuhan. Oke? Lihat, Tuhan tepat ada di samping saya. Tuhan tepat ada di samping istri saya. Tuhan tepat ada di samping ibu mertua saya. Semuanya ada di samping mereka.
ada di samping kita semua. Oke? Dia tahu segala ketakutan kita. Tapi dia mau melihat dirinya di dalam kita. Jadi ketika dia bilang kepada Ayub, dia bilang kepada iblis, tidak ada satu manusia seperti Ayub. Dia tahu iblis itu akan benci sekali dia sama Ayub. Ceritanya Ayub tidak tahu pertempuran. Sama dengan kita. Jadi ada bahaya sebetulnya ketika kita itu datang mendekat kepada Tuhan. Ya. Jadi semua orang harus melewati rintangannya iblis ini. Makanya Yesus dia harus dicobai 40 hari, 40 malam. Tidak makan. Bahkan sampai dia bisa itu dibawa secara roh gitu. Rohnya itu dibawa gitu. Iya kan, sebentar dia sudah ada di gunung yang tinggi, sebentar dia ada di hubungan bait suci. Iya. Itu nyata. Jangan bilang kayak gini, bagaimana dia berani mencobai Tuhan gitu. Iya, karena ceritanya gini. Jadi, Tuhan itu adalah firman dia. Jadi ketika saya berani bicara sama saudara, itu karena saya meyakini satu keyakinan. Ngomong aja kamu terus. Jangan takut, aku perisaimu. Kalau engkau mau melihat aku, engkau mesti ngomong. Karena tidak akan ada orang yang berani ngomong. Kalau bukan aku pilih. Sama siapa engkau percaya? Kalau engkau mau mendengarkan seseorang, bukankah aku harus tinggal sama dia? Dari mana engkau bisa tinggal sama dia? Iya kan? Saya paling bisa tinggal sama siapa? Sama orang tua saya. Sama istri saya. Kalau saya tahu bagaimana kondisi iman istri saya. Bisakah saya melihat Tuhan di dalam istri saya? Kalau dia takut. Kan saya ngajarin istri saya. Iya kan? Kan saya kepala rumah tangga. Bagaimana nanti sekolah anak-anak ini semua? Oh, istri saya enggak saya biarkan dia mikirin itu. Iya. Saya yang harus berpikir, saya yang harus berdoa. Iya, saya berjuang untuk itu. Jadi, ketika saya berani bicara terus sama saudara, tahu nggak? Firmanlah. Firman yang saya percaya Tuhan itu adalah firman. Kata-kata dia. Gagasan dia. Tapi itu di luar gagasan saya. Walaupun gagasan saya ada, karena di dalam diri saya ada juga perkataan-perkataannya iblis. Tapi itulah pertempuran antara Tuhan dan iblis. Bagian saya apa? Oh, saya harus makan dagingnya Tuhan. Makanya kenapa saya bisa cerita tentang Yesus ini, saudara? Kenapa? Paling tidak Yesus itu sudah saya makan. Karena dia yang suruh saya makan. Iya. Ketika pas saya bilang, dulu Tuhan, ketika engkau dulu dicobai, gimana sih? Langsung timbul di sini. Ada kayak satu pemikiran. Kayak gini. Kenapa? Kenapa bisa timbul? Karena saya tahu Tuhan itu melihat hati saya. Oh, saya nggak bisa katakan saya sudah tulus, saya sudah murni. Enggak. Saya hanya percaya kalau Tuhan katakan saya kudus, maka saya kudus. Itu aja. Saya kudus bukan karena perbuatan saya. Hanya Tuhan yang kudus. Iya, percayalah. Hanya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhanlah. Hanya orang yang mentaati Tuhanlah. Hanya orang yang dihajarlah.
yang sudah mengalami penghakiman lah, yang akan benar-benar mengenal Tuhan. Oke, lihat saudara. Saudara sudah kenal saya sekian waktu namanya. Oke, ya kan? Saya ceritakan apa adanya. Saya apa adanya. Ya kan? Bukan berarti saya lebih baik dari saudara ya. Tanpa saudara. Cobalah sudah jadi apalah kami. Bukankah saudara menopang kami, mendoakan kami, melewati ini semua? Masih ingat gak ketika di rumah sakit kemarin? Iya saudara. Masih ingat gak anak-anak youth ini yang mendoakan kami? Iya, setiap kali saudara kami mengingat anak-anak kita ini saudara. Makanya ketika kita nyanyi tadi, dekat kasih-Mu Bapa, dalam dekapan-Mu. Tahu apa yang saya bayangkan? Dulu saya ingat saudara kami dulu ya. Saya, istri saya dengan pendoa-pendoa yang lain saudara sebelum kami menikah. Iya. Kami ini orang-orang yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Kami adalah orang-orang yang mencari Tuhan, yang mengalami dekapan kasih Tuhan. Iya. Jadi ketika saya membayangkan anak-anak kita ini saudara mengalami Tuhan seperti kami dulu, seperti kita dulu saudara. Iya. Ketika benar-benar mengalami pemulihan kasih Bapa, ingat gak kita dulu? Wah, tiap hari saudara kalau kita nyembah Tuhan dulu, kita datang ke gereja sebelum pada full time lah dulu gitu. Waduh, mana ada kita lihat kiri kanan, polos kita. Kita nyembah Tuhan sambil berurai air mata, kita tak tahu kenapa kita menangis. Kadang-kadang kita teriak. Karena apa? Ada sesuatu di dalam diri kita yang kita nggak tahu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Iya, berkali-kali kita mengalami seperti itu. Kita nggak tahu kan? Mungkin orang bilang kita gila. Mungkin orang bilang kita fanatik dulu, tahapa dulu. Iya kan? Kalau mungkin sekarang, oh jangan-jangan itu bukan Roh Kudus itu. Tapi dulu kita mengalami damai sejahtera. Iya kan? Dekat kasih-Mu Bapa, dalam dekapan-Mu, ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Kita nyanyikan itu saudara. Kita merasakan aliran-aliran kasih Tuhan. Ya. Dan sekarang giliran anak-anak kita. Ya. Tahukah saudara? Semua yang saya pikirkan, semua yang saya katakan kepada saudara, suatu saat harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Semua yang saya katakan kepada saudara, Tuhan berkata kepada saya, jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Kan saya ngomong sama saudara. Tapi suatu saat akan saya pertanggungjawabkan. Kapan saya pertanggungjawabkan? Ketika kemarin saudara, ketika saya bilang sama saudara. Ketika saya bilang tempat ini saudara, 5 ruko ini saudara. Saya berani ngomong, saya kan ngomong aja kan. Tapi apakah mudah? Ketika adik saya, ketika di sana dia ya. Dia jauh dari istrinya. Dan 6 bulan lebih saudara. Ketika mau pulang, gak ada uang. Iya. Dia harus mikir, dia telepon. Saudara,
Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi kalau ingat masa kemarin itu saudara, sampai istri saya bisa jalan lagi sekarang saudara. Ketika harus membayar, ketika saya bilang kemarin, ketika mulai ini lagi ditanya lagi kan, kapan bisa bayar Pak? Enggak. Saya kemarin alasan, mohon maaf ya Pak, kami lagi di kampung, mertua saya meninggal. Oh maaf ya Pak, turut berduka ya Pak. Tapi kemarin ditanya lah, kapan? Tahu enggak? Pas ditanya itu saudara, iya sekarang saya bayar. Saya bilang sama istri saya, Mami, kita bisa bayar ya. Nangis istri saya. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang tergoda mau pinjol saudara. Iya. Tapi puji Tuhan saudara, karena KTP saya pendeta saudara, sulit masuk pinjol saudara. Iya, tapi sudah sempat foto-foto saudara. Iya. Beruntung juga saudara KTP saya. Jadi sekarang saudara terus saya diteleponi saudara. Oh sudah naik limit lah, sudah ini saudara. Puji Tuhan saudara. Iya. Hebat Tuhan. Saudara, ketika kita mengatakan, jadi apa dasar saya ngomong sama saudara? Emang ada kita yang bisa dihakimi? Ada kita yang bisa teguh berdiri ketika dihakimi sama Tuhan? Atau ada yang bisa bilang kayak gini, oh kita gak akan dihakimi karena sudah begini, dia sudah mati. Itu karena gak mengenal Tuhan. Itu orangnya egois. Itu orang mengenal Tuhan itu dengan pikirannya sendiri. Sudahlah biarkan. Anggap aja kayak anak-anak yang baru ini. Dulu juga saya seperti itu. Ya. Jadi saudara, sekarang ini saudara ketika Tuhan mengenalkan dirinya. Wah sudah lihat cukup banyak ya. Saudara, besok pagi saya ceritakan sama saudara tentang cerita ini saudara. Ya. Satu hal yang pasti malam ini, coba engkau harus bisa melihat seperti yang saya lihat. Iya. Percayalah, Tuhan yang sama yang berbicara kepada saya itu persis ada di sampingmu. Ya. Jadi kota Yerusalem yang baru itu yang turun dari surga itu persis itulah nanti yang akan disingkapkan. Terlalu remeh untuk memandangkan dunia ini yang di sini, yang kau tangisi ini, yang kadang-kadang membuat kau takut gitu. Karena kau punya hutang, punya apa gitu. Itu semua remeh semua nanti. Tapi Yerusalem yang baru yang turun dari surga ini lihat. Itu Tuhan itu sendiri. Nanti engkau akan tahu sendiri. Sehingga engkau benar-benar bisa mencintai Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah menuntun kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Tadi kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi foto ya. Ya munculin kameranya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Baik, puji Tuhan semua.
Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Shalom, shalom. Udah ya, closing ya.